Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas Bapak Aan Widiono MPD. Yang terhormat seluruh mahasiswa 6 PGSDA 7. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan daring pada sore kali ini. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita diberi syafaatnya, amin. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Zekitul Akyuni, 2 Eva Farikatin Risma, 3 Akbaruddin Ismail, dan yang terakhir adalah Muhammad Zainuri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi masalah pembelajaran yang ada di kelas, merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai pengertian masalah dalam pembelajaran. Apa itu masalah pembelajaran? Masalah pembelajaran adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran di kelas. Nah, dalam konteksnya dengan langkah pertama ini yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Lebih dahulu disajikan uraian tentang ruang lingkup masalah dalam penelitian tindakan kelas. Ini penting agar dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah menjadi lebih terfokus pada objek penelitian yang akan diteliti. Yang pertama yaitu ruang lingkup masalah. Penelitian tindakan kelas dilakukan untuk mengubah perilaku penelitinya yaitu guru, perilaku orang lain yaitu siswa, atau mengubah kerangka kerja yaitu kegiatan pembelajaran yang pada gilirannya menghasilkan perubahan dan peningkatan kualitas keseluruhan aspek tersebut. Singkatnya, penelitian tindakan kelas dilakukan untuk meningkatkan kualitas keseluruhan praktik pembelajaran dalam situasi nyata. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Masalah yang akan diteliti harus dirasakan dan diidentifikasi oleh guru sendiri sebagai peneliti, meskipun dapat juga dilakukan dengan bantuan seorang fasilitator supaya merasa betul-betul terlibat dalam proses penelitiannya. Masalahnya terdapat berupa kekurangan yang dirasakan dalam penerapan model pembelajaran. Penggunaan metode, penggunaan alat peraga, rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran, kreativitas belajar siswa, dan sebagainya. Yang ketiga, perumusan masalah. Masalah dalam penelitian tindakan kelas adalah kesenjangan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan dalam kegiatan pembelajaran masalah-masalah tersebut. Hendaknya dideskripsikan dengan jelas agar perumusan masalahnya dapat dibuat secara jelas pula. Pada intinya, rumusan masalah harus mengandung deskripsi secara jelas tentang kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan keadaan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu penentuan judul. Langkah yang harus dilakukan sebelum membuat proposal PTK dalam menentukan judul. Guru atau peneliti harus mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan di kelas. Berawal dari kepekaan ini muncul inisiatif untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, judul TPK adalah ide yang diangkat dari identifikasi permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan tujuan penelitian yang lebih operasional dalam bentuk kalimat tanya. Beberapa ahli menyatakan bahwa
rumusan masalah PTK harus menonjolkan aspek penyelesaian masalahnya, sementara yang lain harus menonjolkan aspek pengembangan strateginya. Setelah masalah diidentifikasi, dipilih, maka perlu dirumuskan. Perumusan ini penting karena hasilnya akan menjadi penuntut bagi langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, ya, selanjutnya ada perumusan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian merupakan indikasi arah penelitian dan jenis data atau informasi yang akan dicari dengan melakukan penelitian tersebut. Nah, tujuan penelitian akan menjawab atau menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Biasanya tujuan penelitian diuraikan dengan menggunakan kata kerja sebagai pembuka, seperti mengetahui, membandingkan, menemukan, menganalisis, menilai, atau menguji. Titik tolak perumusan tujuan didasarkan pada rumusan masalah penelitian. Jika rumusan masalah penelitian menggunakan kalimat tanya, maka rumusan tujuan menggunakan kalimat pernyataan. Dan yang selanjutnya perumusan manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan dari penelitian tersebut setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat penelitian berbeda dengan tujuan penelitian ya. Nah, manfaat ini lebih mengarahkan ke kondisi kedepannya. Jika data-data dan informasi yang sudah diperoleh itu dapat digunakan untuk atau nilai sumbangsih penelitian terhadap program atau perkembangan ilmu pengetahuan. Itu materi dari kelompok kami. Saya serahkan